Wapresnya kayak anjing. Wapresnya kayak anjing. Waduh. Presiden libur hari Minggu gini. Hari Minggu emang presidennya nggak masuk kerja. Tapi kan jabatannya tetap presiden Republik. Astagfirullahaladzim ya, si Panji ini Ya, cari Bu, ya. duit sampai segitunya ya Allah. Itu bukan Gusti ya lawak Allah. Itu bukan kritik, orang ya tapi jadi cacian. jadi pelawak, jadi stand up komedi tuh sampai segitunya gitu. Seakan-akan dia tuh orang yang sempurna gitu, yang di panggung itu dia tuh sendiri gitu, Judge-nya diketawain dari luar orang, negeri seakan-akan dia tuh seolah-olah manusia paling paling wow gitu. pinter, paling sempurna, paling wow gitu ya, Iya, iya, iya. dibandingkan presiden. Presiden juga manusia. Hmm. Presiden juga punya badan yang harus dijaga, harus sehat, makanya perlu istirahat. Terus dengan status presiden, beliau itu tidak boleh istirahat gitu. Suruh kerja terus gitu. Terus yang namanya guru, yang namanya dokter, emang mereka itu nggak istirahat? Apa? Mereka juga istirahat. Sama, presiden juga manusia harus istirahat. Emangnya kalau kamu jadi presiden, kamu mau terus-menerus 24 jam nggak berhenti-berhenti kerja itu? Pikir diri sendiri, kamu mau nggak seperti itu? Bisa mikir enggak, Bu? Mikirnya dia Emang kamu itu ya pengennya itu kalau udah menjabat jadi presiden itu ya terus kerja gitu 24 jam terus menerus gitu, nggak ada ininya gitu. enggak boleh istirahat. Ada gitu. waktunya. Iya. Istirahat ada, kerja ada waktunya. Emangnya semau-mau kamu? Ih, ini orang ya sampai segitunya, astagfirullahaladzim, itu cari uang sampai menghalalkan segala cara, astagfirullah. Untuk Panji, harusnya Panji sadar bahwa dalam permainan catur itu Oh, Panji hanya sebuah pion, waduh cepat pion Ji, hanya kamu, sebuah Ji. pion yang akan dikorbankan. korban yang dibantai nanti ya, Bu, Panji ya? melindungi yang di belakang. Apa yang Panji sampaikan, materi-materi yang Panji sampaikan, menurut saya itu di luar pemikiran Panji. Berarti Ada yang sisipan-sisipan. sisipan Itu bukan gitu. pemikiran Panji. Ada sisipan-sisipan, ada titipan-titipan. Begitu ternyata. Ayo Panji, ayo. Terus Panji Tenang fokus, saja, tidak Panji. apa-apa. Kita di Gitu ya, Bu, ya? belakang, kita begini. Iya, memang di belakang. Panji yang disuruh untuk bersuara. Dan saat ada tepuk tangan, Panji kira Panji hebat. Panji kira sudah luar biasa itu. Pantesan banyak-banyak yang belain pejabat itu ya, orang-orang Yang jadi korban tertinggi. siapa? Anak-anak. Yang jadi korban keluarga. Panji hanya senang, hanya dapat tepuk tangan tidak lebih dari 24 jam. Netizen kuliti. Iya, Netizen cari. Panji, orang baik di Indonesia masih banyak. Jangan senggol-senggol orang baik. Ya, Orang baik akan keluar Panji, semua. Panji. Iya, sudah beberapa hari berlalu semenjak stand up comedy itu selesai. Bagaimana perasaannya Panji? Senang? Senang Bu, lesir keluar negeri. Bahagia? Bisa makan dengan tenang? Bisa tidur dengan nyenyak? Atau lagi down? Panji Pragiwaksono dilaporkan ke Polela buntut konten mensrea cenah. bener, Soal Bu. Prabowo penculik aktivis, terus Gibran muka ngantukan, terus KDM pejabat ya, ini konten, lagi sama yang lawak terakhir hati ya, Raffi Bu. Ahmad money laundry cenah. Menurut keyakinan beberapa orang termasuk Bapak Mahfud MD dan termasuk saya juga, Panji ini tuh nggak bisa dipidana. Karena apa yang disampaikan di mensrea itu menurut keyakinannya. Sama iya, dengan iya, hal iya. misalnya. Ini misalnya loh ya, saya punya keyakinan kalau Panji bikin konten kayak gini tuh dampak dari paslon yang dia dukung saat nyapres gagal japres. Jadinya stres. Komika Panji Pragiwaksono dipolisikan karena materinya di mensrea dinilai memfitnah, menghina, dan menimbulkan kontroversi. Ya, kalau dilihat dari isi materinya sih memang ya, Panji ini banyak menyinggol baik itu tokoh ataupun apapun itu ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu ya dari judulnya aja, ini mensrea, di mana mensrea ini diambil dari bahasa Latin yang artinya niat jahat. Berarti bisa dipastikan bahwa acara ini Jahat memang ya, menuju ke dibikin arah aku ya. sana ya. Apalagi setelah dibaca di Google ya, acara mensrea ini mengambil tema kritik politik dan sosial yang sudah pasti
menyinggol politik dan sosial yang ada di Plus 62. Tapi apa sih yang buat Panji ini dipolisikan? Ya salah satunya kan ada statement dia yang mengatakan bahwa di Indonesia ini ada politik balas budi. Ya salah satunya ya. ada politik balas budi yang berkaitan dengan ormas agama, di mana orang dari ormas agama ini memilih satu calon, dan si calon ini jika menang menjanjikan pengelolaan usaha ataupun apapun itulah terhadap ormas tersebut. Nah, statement tersebut dianggap sebagai fitnah, makanya kenapa Panji ini dipolisikan. Tapi kalau menurut Prof. Mahfud ya, seharusnya Panji ini nggak bisa dipidanakan. Karena kenapa? Karena mensrea ini kan Desember tayangnya, sementara KUHP baru yang menyangkut tentang masalah penghinaan seperti ini Januari ya. Disahkan mulai 2 Januari 2026 lalu. Sehingga seharusnya ya Panji aman-aman aja ya, apalagi setiap statementnya dia menggunakan istilah menurut keyakinan saya. Ya katanya mah kalau misalkan pakai statement itu dia bakalan aman aja ya, karena siapa sih yang mau mendebat statement ataupun keyakinan orang lain gitu. Orang tidak tahu ya kenapa Panji membawakan stand up komedi bertema politik sosial seperti ini. Mungkin Ima ya kalau dilihat dari mimik mukanya. Sepertinya dia ini udah muak gitu dengan sistem politik yang ada di muka bumi ini. Makanya kenapa dia mengangkat tema ini. Coba kita jujur sebentar ya. Apa pantas seorang menghina wakil presiden Republik Indonesia lewat stand up komedi seperti yang dilakukan Panji, lalu menjadikannya alat cari uang buat ngasih makan keluarganya? Ini bukan soal selera humor, ini soal etika, hukum, dan tanggung jawab publik. Gibran itu bukan selebritas, dia dipilih rakyat lewat konstitusi, dia wakil kepala negara. Kalau kamu kritik kebijakan, debat gagasan, atau bongkar data, itu hal secara sah secara demokrasi. Tapi kalau kamu mengolok-olok, merendahkan dan menerang martabat pribadi seorang pejabat negara di atas panggung, lalu menjualnya sebagai tiket dan view, itu bukan kritik, itu eksploitasi kebencian. Sekarang, saya mau tanya secara moral kepada Panji ya. Kalau seseorang menghina orang lain supaya laku, supaya tiket terjual, supaya engagement naik, supaya dapur ngebul, itu rezeki yang halal atau rezeki dari merendahkan orang? Nah, agama manapun ngajarin hal yang sama. halal haram. Mencari nafkah tidak boleh lewat menghina, memfitnah, atau merusak kehormatan orang lain. Kalau kamu bilang ini kan cuma komedi, tidak. Komedi berhenti jadi komedi ketika dipakai untuk menggerus legitimasi pejabat yang sah dan memecah kepercayaan publik. Ini bukan lucu, ini politisasi panggung. Jadi pertanyaannya sederhana. Kalau hari ini kamu boleh menghina wakil presiden demi uang, besok siapa lagi yang akan kamu hina? Presidenkah, hakim, tentara, rakyat biasa, atau siapa? Demokrasi mati bukan karena kritik, demokrasi mati karena penghinaan dibungkus hiburan. Jadi jelas ya, kritik itu sah, data itu wajib, tapi menghina wakil presiden demi cari uang itu bukan keberanian, itu jualan kebencian, dan bangsa yang membiarkan kebencian jadi komoditas sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Terima kasih. Nggak sedikit juga ya orang membela Panji ya, khususnya mereka para stand up komediannya. Karena apa? Satu kolam mereka ya, cari makannya juga seperti itu. Karena mau bagaimanapun Panji itu kan sosok idola mereka. Jadi para stand up komedi ini juga bela Panji. Di sisi lain banyak juga yang merasa bahwa apa yang dikatakan Panji ini benar ya, seperti itu. Tapi harus diingat ya, kebenaran seperti apa yang disampaikan Panji itu bentuknya sudah menghina ya, melecehkan seperti itu. Kalian bisa lihat di beberapa postingan Panji mengatakan wakil presiden ya bajingan seperti itu, walaupun dia tidak sebut nama, tapi unsurnya kita tahu pada siapa dia tujukan ya. Jadi orang-orang yang membela Panji ya, mereka sebenarnya adalah orang-orang yang saya anggap orang yang bodoh ya, orang yang tidak bisa menelaah antara kebenarannya seperti itu. Kalau dikatakan saya ini buzzernya Jokowi, ya enggak juga. Saya memang mengidolakan Bapak Jokowi, mengidolakan Gibran, tapi harus diingat, saya pernah mengkritisi Bapak Jokowi dan saya pernah mengkritisi Mas Gibran. Tapi konteksnya mengkritisi bukan penghinaan ya. Jadi orang yang cerdas ya, tahu bagaimana menyampaikan kritisi itu berdata. Tapi orang yang tolol, yang blow on, yang goblok seperti Panji, dia tidak mengenal itu. Yang dia sampaikan apa? Suatu penghinaan ya, yang dibungkus dengan cara apapun. Ya salah satunya komedi. Menurut keyakinan aku nih ya, Panji tuh nggak akan bisa masuk penjara, dia nggak akan masuk penjara kok, tenang aja. Iya. Yang ada malah akan muncul sosok pahlawan kesiangan seperti biasanya. Jadi wait and see, kita tunggu waktunya aja. Pahlawan juga. Gibran Raka Buming Raka pada prinsipnya
bukan anti kritik. Dia tidak pernah marah, dia tidak pernah menolak setiap catatan-catatan kritis dari masyarakat, apalagi itu menyasar pada kebijakan-kebijakan negara yang saat ini sedang mereka canangkan atau mereka jalankan sebagai pemerintah. Bagi Mas Gibran, masukan-masukan atau catatan-catatan kritis itu sangat penting untuk mengevaluasi kembali setiap kebijakan-kebijakan yang ada, sehingga lebih pro kepada masyarakat, lebih pro pada kesejahteraan masyarakat. Apalagi Mas Gibran sadar betul bahwa kritik bagian penting dari kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum yang dijamin oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1945. Tidak mungkin Mas Gibran tidak memahami hal itu. Namun ketika kritikan-kritikan itu menyentuh hal fisik, ya tentu saja bukan kritikan namanya, tetapi pembulian, celaan fisik. Apa yang terjadi di panggung stand up komedi yang bertajuk Mensreya itu, kalau dicermat baik-baik, itu lebih pada celaan fisik. Jika itu yang terjadi, maka alam semesta ini yang akan merespon Anda. Karena untuk Mas Gibran sendiri, sekalipun itu celaan fisik, dia tidak terlalu peduli. Dia tidak mau menghabiskan energinya untuk merespon hal-hal negatif seperti itu. Biarkan alam yang bekerja, tetapi juga Anda harus catat, semakin Anda membuli Gibran, Mas Wapres, nama Mas Gibran semakin mengudara, semakin melambung tinggi. Kesempatannya untuk memimpin Indonesia ini semakin tinggi. Kenapa demikian? Karena simpati masyarakat semakin besar terhadapnya dan ia mendapat ruang yang lebih besar di hati masyarakat. Anda tidak bisa membantah hal ini. Ingat kata-kata saya ini, waktunya akan tiba Indonesia ini akan dipimpin oleh Gibran Raka Buming Raka.